12. Ya. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Hari ini kita mau berbicara tentang mempelajari tentang bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi iman kekristenan kita, ya, sehingga kita tidak santai-santai di dalam menjalani perjalanan iman kita dengan Tuhan, tetapi kita benar-benar menyiapkan diri, melatih diri, karena iman Kristen kita adalah perlombaan, ya, perlombaan iman, ya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 sudah ketemu semua? Ya, Ibrani itu di Perjanjian Baru sudah mendekati kitab 1-2 Petrus. Ya, kalau sudah, saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua. Ya, tolong dibantu William. Ya, saya Bapak Ibu Saudara ayat 2, saya ayat 3 dan seterusnya sampai ayat yang ke-6. Judul perikopnya berbicara tentang nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan ketindakan atau mempercayai bahkan cita-cita yang sangat mulia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam permulaan kamu melawan dosa, kamu sampai bertutur pada. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang kasihnya, dan Dia menyesal orang yang diakui sebagai anak. Amin. Puji Tuhan. Ya, tema perenungan pada kesempatan sore hari ini berbicara tentang kemenangan dalam perlombaan iman. Ya, menang di dalam perlombaan iman. Setelah kita mengambil satu keputusan, ya, seperti Bapak Agus mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus, kita semua mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus. Mau tidak mau, kita masuk pada gelanggang yang namanya gelanggang perlombaan iman. Kita mungkin ketika percaya kepada Kristus, kita sudah dibersihkan, ya, oleh kuasa darahnya, segala dosa kita dibersihkan. Seluruh keberadaan hidup kita bersih, sudah rapi sekali, ya. Yang tadinya kumel, kusut, bau, penuh dengan noda, kotoran, dosa. Tapi ketika sudah ada di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Katakan amin. Kita adalah ciptaan yang baru. Berarti benar-benar baru. Ya. Ayat yang ke-12 di sana dikatakan, ayat yang ke-1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan, ya, menanggalkan atau mendekati dalam bahasa aslinya itu seperti orang yang melepaskan pakaian kotornya, ya, dilepas. Tapi kadang ada orang pakaiannya sudah dilepas karena kotor,
karena nggak tahu pakaian yang baru yang mana, yang kotor diambil lagi, dipakai lagi. Benar nggak? Kadang ada orang Kristen, orang percaya, dosa dan kehidupannya sudah dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib. Darahnya membersihkan kehidupan kita. Tetapi setelah dia percaya kepada Kristus, dia hidup baru di dalam Kristus, dia nggak rela tinggalkan pakaian kotornya. Dia nggak rela tinggalkan dan lepaskan dosanya, buang segala dosa yang ada dalam kehidupannya. Tapi kadang dosa itu dipakai lagi. Ya, dosa itu dikerjakan lagi. Karena dia bingung, aku mau ngapain? Hidup benar belum biasa. Ya, saya biasa tipu-tipu. Saya biasa dusta-dusta kecil. Saya pakai lagi ya. Mau pakai yang jujur susah ya. Terlalu bersih buat saya. Pakaian jujur ini bersih banget. Ini pakaian dusta ini ya lumayan bau keringat saya dikit yang dulu lah. Lebih baik saya pakai yang lama daripada saya pakai yang baru. Tetapi kitab Ibrani pasal 12, setelah di pasal yang ke-11 dibuka dengan satu pernyataan saksi-saksi iman. Siapa saksi-saksi iman itu? Mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang atau manusia-manusia biasa yang hidup pada generasinya, yang hidup pada zamannya, zaman yang bobrok, zaman yang rusak, zaman yang penuh dengan masalah dan persoalan. Tetapi saksi-saksi iman ini, mereka menghidupi kepercayaan mereka kepada Tuhan, dan sehingga akhirnya di pasal yang ke-11 ini ditulis tentang bagaimana perjalanan hidup mereka, untuk mereka mempertahankan hidupnya, untuk mereka akhirnya berjuang sampai akhirnya finish. Dan terbukti di dalam kelemahan dan keterbatasan mereka, mereka mendapat hati yang khusus, mendapat tempat yang khusus di hati Tuhan. Siapa Nuh? Nuh manusia biasa seperti kita. Nuh juga jatuh di dalam dosa. Siapa Abraham? Abraham sama seperti kita. Abraham juga pernah jatuh ke dalam dosa. Siapa manusia-manusia yang ada di pasal 11? Mereka juga manusia seperti kita yang punya kekurangan. Siapa Musa? Musa manusia sama seperti kita, yang ketika mendengar kata akan dibunuh, dia pun berlari. Karena dia juga manusia seperti kita. Siapa Musa? Musa juga manusia sama seperti kita, yang kadang merasa bahwa kita akan mengambil keputusan dengan kekuatanku. Dan begitu juga dengan semua tokoh yang ada di sana. Namun karena iman mereka berlomba, karena iman mereka berjuang, karena iman kepada Allahnya mereka mempertahankan sekalipun ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak hal yang memaksa mereka untuk mereka meninggalkan iman mereka. Tetapi toh ujungnya akhirnya mereka berhasil menjadi orang-orang yang tetap mempertahankan iman mereka di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya pasal 12 ayat yang ke-1 dibuka dengan karena kita mempunyai banyak saksi. Kalau di bahasa aslinya itu berbicara bahwa kita ini sudah punya teladan. Teladannya saksi
saksi-saksi iman yang ada di ayat yang di pasal yang ke-11. Jadi kalau kadang kita sebagai orang percaya, kita merasa kita minoritas, bahkan kita mungkin ditinggal di lingkungan yang tidak ada orang percaya, atau mungkin kita tinggal di lingkungan para pendosa, kita tinggal di lingkungan orang-orang yang hidupnya rusak, kita tinggal di satu lingkungan di mana di sana tidak ada orang percaya. Alkitab mengajarkan orang yang bersungguh hati menyadari bahwa mereka ada dalam gelanggang pertandingan iman, mereka tidak akan melihat samping kanan kirinya, dan akhirnya mereka terjerumus di dalam dosa mereka. Karena kadang tempat di mana kita tinggal kadang juga mempengaruhi kita, benar nggak? Komunitas di mana kita tinggal kadang juga mempengaruhi kita. Sikap kita, perkataan kita, pola pikir kita, tindakan kita. Kalau kita nggak sadar bahwa kita sedang ada dalam perlombaan iman, kita akan terbawa oleh arus. Ngapain sih kita harus berlomba di dalam perlombaan iman? Apakah perlombaan iman ini adalah satu titik supaya kita selamat? Tidak. Perlombaan iman ini bukan supaya kita selamat. Kita selamat karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Katakan amin. Bukan karena perbuatan, bukan karena setiap tindakan perilaku kita yang baik, yang benar. Bukan. Keselamatan kita hanya percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Terus tujuannya perlombaan iman ini apa? Perlombaan iman ini berbicara tentang apa yang akan kita persembahkan nanti ketika sang raja itu datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebanggaan seorang rakyat adalah ketika ia bisa bertemu dengan pembesarnya, bertemu dengan rajanya, dan kebahagiaan bagi orang yang bisa berjumpa dengan rakyatnya adalah saat orang itu bisa mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada tuannya atau rajanya. Ketika Kristus Yesus nanti datang sebagai raja, di sana ada yang namanya pengadilan. Di pengadilan, orang-orang percaya di sana bukan lagi berbicara tentang masuk surga atau masuk neraka, bukan. Tetapi bagaimana hidup kita setelah kita ada di dalam Kristus. Apakah setelah kita ada di dalam Kristus, kita masih dengan pergumulan, kita masih hidup di dalam beban, kita masih hidup di dalam dosa, kita masih suka dan cinta hidup di dalam dosa, atau kita benar-benar menanggalkan segala dosa yang ada dalam hidup kita karena dosa apapun itu. Kadang kita sebagai manusia mengkategorikan namanya dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Benar ya? Dosa besar itu untuk para pembunuh, ya. Dosa kecil itu untuk para penggosip. Ya. Dosa besar untuk para koruptor miliaran triliunan, dosa kecil untuk si tipu-tipu atau si copet. Ya. Kadang ada penataan tentang dosa. Dosa besar, dosa kecil, dan ada di hadapan Tuhan. Tuhan rindu supaya kita benar-benar hidup seutuhnya untuk Tuhan. Sebab itu kita harus menyikapi dan melihat bahwa hidup ini adalah perlombaan. Apa saja yang merintangi kita,
Bapak Ibu Saudara suka lihat motor GP? Suka ya? Saya suka. Dulu jagoan saya Valentino Rossi. Tahu Bapak Ibu Saudara, bajunya pemain motor GP itu mahal sekali? Nggak tahu ya. Bajunya aja itu mahal. Ya. Kenapa bajunya mahal? Karena bajunya itu didesain sedemikian rupa, senyaman mungkin, itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting adalah supaya tidak menyerap angin. Ya, karena sedikit saja ada tekanan angin, itu sedikit mempengaruhi kecepatan motor. Makanya didesain sedemikian rupa. Ya. Kalau di zaman dulu, pelari yang dimaksud di sini di gelanggang pertandingan supaya lari mereka bisa cepat sekali. Kalau kita kan lari ya, bebas ya, pakai baju, yang penting pakai baju, ya kan? Mereka enggak. Baju itu disetting. Kalau bisa maaf, enggak pakai baju, biar enggak ada yang menyerap angin, menahan, ya supaya dia bisa berlari dengan bebas. Nah, kalau pelari sekarang kan semua didesain, ya, pakaian baju pemain bola harganya itu mahal, jutaan. Kenapa? Karena disetting sedemikian rupa supaya pemain bola itu nyaman, tetapi bajunya tidak mengganggu, seringan mungkin, ya, senyaman mungkin, supaya pemain bola itu bisa berlari, tetapi ketika ketarik nggak sobek. Ya, sekalipun bajunya ya tipis-tipis lah, tetapi dengan kualitas yang terbaik supaya nggak menjadi berat, tetapi nyerap keringat dan lain sebagainya, semuanya didesain supaya di dalam perlombaan tujuannya cuma satu, supaya apa? Juara. Baik itu pembalap motor, pembalap sepeda, pelari, pemain bola, cabang olahraga, semua kostum mereka didesain sesuai dengan olahraganya, dengan tujuan supaya tidak menjadi beban. Ya, kenapa motor GP harus didorong? Kenapa nggak usah di starter atau di eklek? Karena itu untuk naruh mesin yang untuk nyetater dan itu beratnya 2 kilo. Jadi diambil supaya memperingan motor itu. Ya, makanya mereka lebih pilih dorong daripada ada alat itu di dalamnya. Karena itu berat, padahal beratnya cuma 2 kilo. 2 kilo apa sih? Tapi buat seorang pembalap itu sangat penting. Beban. Nah, untuk menjadi juara ada banyak hal yang dipersiapkan. Itu lomba dunia. Begitu juga di dalam perlombaan iman kita. Ada banyak beban yang kadang menindih kita. Ada banyak persoalan-persoalan yang kadang menghambat dan mempengaruhi kita. Ada masa lalu yang kadang masih kita bawa. Luka hati, kepahitan, dikecewakan orang, dan banyak hal yang masih ada yang menjadi pengalaman kita ketika kita ada di dalam Kristus, itu masih dibawa. Dan itulah beban yang akhirnya kita nggak fokus. Padahal di dalam perlombaan iman yang pertama itu kita harus meninggalkan, lepas beban masa lalu. Ya, kalau kita masih punya beban masa lalu, lepas, jangan dibawa-bawa, rugi. Belum tentu orang yang membuat kita kecewa masih memikirkan itu. Belum tentu orang yang pernah menyakiti kita masih ingat bahwa mereka pernah menyakiti kita. Tapi kita masih ingat, kita masih bawa, kita masih simpan, kita masih, bahkan kadang setiap hari kita bergumul dengan itu. Kapan saya bisa balas? Akhirnya kita hanya putar.
sampai kepada tujuan. Kayak kitab Ibrani ini menjelaskan supaya kita berkemenangan di dalam iman, kita harus tinggalkan. Ini masalah yang paling dasar. Ya, pengalaman luka batin dengan orang tua, pengalaman luka batin dengan hal-hal yang lain, itu harus bebas, harus beres. Ya, kecanduan ya yang lain harus dilepas. Tidak perlu lagi dibawa di dalam hidup ini. Semuanya harus tuntas, harus beres, menjadi ciptaan yang baru, menjadi original ciptaannya Tuhan yang asli, ya, yang tanpa kamuflase. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Karakter yang sesungguhnya yang tidak ditutup-tutupin, kedoknya manis, dalamnya rusak. Ya, jangan seperti kuburan, luarnya bagus, dalamnya penuh kerongkongan dan lain sebagainya. Kitab Ibrani ini menjelaskan supaya kita berkemenangan di dalam perlombaan iman. Beban dosa itu harus ditinggal. Amin. Dilepaskan. Aku gak mampu, oh, aku gak bisa. Ampuni orang itu, oh, ampuni orang itu, oh, susah. Ampuni yang itu lagi, oh, gak bisa, berat. Dan banyak hal yang lain. Oh, lepas dari ini, om, aduh, sayang ya om. Ya, lepas dari dosa ini, lepas dari dosa itu, sayang om. Tidak ada yang sayang. Kalau kita mau berkemenangan di dalam perlombaan iman, kita harus benar-benar tinggalkan itu semua. Katakan amin. Yang mau tinggalkan semua beban masa lalu, katakan amin. Yang mau tinggalkan setiap dosa-dosanya, katakan amin. Benar ya, amin. Awas nanti ya, tak lihat ya. Enggak ya. Jadi itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan yang melihat, Tuhan yang menyaksikan pengakuan Bapak Ibu Saudara di kesempatan hari ini. Nah, jadi tinggalkan. Nah, terus setelah ditinggalkan, apa yang perlu kita lakukan? Marilah di ayat yang kedua kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa mata kita harus tertuju kepada Yesus? Karena Yesus yang memimpin kita dalam iman. Itu pertama, ya. Yesus yang memimpin kita dalam iman. Terus dilanjutkan, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Matius 5 ya ayat 38 ke 58 ya, jadi hendaklah kamu sempurna sebab Bapakku di surga adalah sempurna. Ada orang bertanya, memang kita sebagai manusia berdosa bisa om hidup di dunia ini hidup sempurna? Jawabannya bisa, karena firman Tuhan yang menyatakannya. Orang itu harus benar-benar berfokus kepada Tuhan. Setelah meninggalkan dosa, masa lalu dan beban, yang kedua fokus hidup kita adalah Kristus. Bagaimana kita bisa fokus, memfokuskan hidup kita kepada Kristus? Melalui firman-Nya. Saya selalu menekankan, tidak ada hari tanpa firman. Karena hidup kita tanpa firman, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak tahu jalan, kita nggak tahu tujuan, kita nggak tahu arah. Kita hidup sembrono, kita hidup nebak-nebak. Ini benar ya, ini benar apa enggak, ini salah atau enggak. Kita mau ngambil keputusan tanpa Tuhan, kita nebak-nebak. Kita mengambil langkah dalam hidup ini tanpa melibatkan Tuhan, kita nebak-nebak. Kita tidak tahu ini benar atau salah. Orang yang percaya kepada Tuhan, ketika ia ada di titik-titik seperti itu, dia akan bergumul sungguh dengan Tuhan. Apakah ini benar atau tidak? Makanya disini katakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Bagaimana Kristus berlomba, Kristus berjuang. Dia melihat tujuanku adalah Golgota. Kristus hupomone. Dia tekun setia memikul salibnya sampai tetes
darah penghabisan sampai dia menyelesaikannya di atas kayu salib, karena dia tahu satu-satunya tujuan hidupnya adalah Golgota. Begitu juga atas hidup kita. Satu-satunya tujuan hidup orang percaya adalah menjadi sempurna. Bagaimana caranya sempurna? Fokus kepada Kristus. Bagaimana dia berkemenangan ketika dia melewati pencobaan saat dicoba oleh iblis. Bagaimana dia berkemenangan ketika ada orang-orang yang di depannya berlaku baik, tetapi di belakangnya menusuk. Bagaimana Yesus berkemenangan ketika dia sudah berbuat baik, perbuatan baiknya diperlakukan, yang dibalas dengan ketidakbaikan. Bagaimana jerihlah Yesus justru dibalas dengan pengkhianatan dan penyangkalan seperti Simon Petrus. Tetapi Kristus berkemenangan di dalam itu semua. Dan kita fokus sama Kristus supaya kita belajar. Oh iya, mengampuni itu berat. Kalau kita baca firman-Nya kayaknya gampang banget. Ya iya, dia kan Tuhan. Dia berkata seperti itu, Tuhan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dia Tuhan. Dia bisa berbuat seperti itu. No, dia ada dalam kondisinya sebagai manusia. Dia merasakan sakitnya, dipukul. Dia juga merasakan kecewaannya ketika dihianati oleh murid-muridnya. Simon Petrus yang selalu berkata, aku akan selalu ada di depanmu apapun keadaanmu. Tetapi di hari-hari kritisnya, dia justru menyangkal Yesus. Yudas Iskariot yang ada di bersama dengan Yesus pun, ia justru mengkhianati dan menjual Yesus. Tetapi Yesus tetap setia, memikul salib, menyelesaikan tugasnya. Karena hanya itu jalan satu-satunya untuk manusia diselamatkan. Sekalipun resikonya besar. Resikonya apa? Resikonya saya, Bapak Ibu Saudara, bahkan manusia yang ada di dunia ini menolak pengorbanannya. Terbukti banyak kan orang yang menolak pengorbanan Yesus, bahkan menghina pengorbanannya. Banyak. Masa Tuhan mati? Katanya Tuhan mati. Dan banyak penghujatan yang lain. Tapi Tuhan mengerti dan dia tahu semua resiko itu. Tetapi Tuhan juga percaya ada anak-anaknya yang mengasihi dia, yang mencintai dia dengan kesungguhan hati. Katakan amin. Dan saya rindu anak-anak itu ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menjadikan pusat kehidupan kita, pusat perkataan kita, pusat tindakan kita, pusat saat kita mengambil keputusan, pusat saat kita melangkah, pusat saat kita bekerja, saat kita studi, saat kita mengerjakan segala sesuatu. Yang menjadi contoh dan teladannya adalah Kristus Yesus. Katakan amin. Dia yang menjadi pusat percontohan kita. Kalau kita lihat manusia, kita kecewa. Benar? Jari ini kayak kain, sebulan ini kayak kie, kayak kue, kayak kowe ya. Itu manusia. Bahkan kami pun menyadari sebagai seorang hamba Tuhan, kadang kehidupan kami sebagai seorang hamba Tuhan ada titik di mana hidup kami pun menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Ada titik di mana perkataan kita
sebagai seorang hamba Tuhan pun kadang menjadi batu sandungan juga buat orang lain. Makanya sebagai seorang hamba Tuhan, saya pun harus mengancam supaya saya pun terus akhirnya berdandan. Jikalau ada bagian-bagian di mana akhirnya bagian itu menghambat saya untuk saya berlomba di dalam perlombaan iman itu, saya harus berani melepaskannya. Ya, sehingga akhirnya itu tidak jadi beban dan fokusnya akhirnya kepada Kristus. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya. Yang pertama, tanggalkan beban dan dosa. Yang kedua, untuk kita bisa mengalami kemenangan di dalam perlombaan iman, fokus kita, teladan kita adalah Yesus Kristus. Yang ketiga, supaya kita bisa berkemenangan dalam perlombaan iman, bertekun di dalam iman. Saat kita hidup di dalam Kristus, itu tidak mudah. 100 perbuatan baik kita kadang tidak dihargai saat ada satu celah yang kita buat. Orang lebih mengingat yang mana? Yang satu apa yang 100? Yang satu. Yang jeleknya diingat. Yesus ada di dalam kondisi di mana semua orang mata mereka tertuju kepada Kristus Yesus. Mereka mengolok-olok Yesus. Mereka mengatakan perkataan-perkataan yang tidak benar kepada Yesus. Bahkan muncul di sana ketika Yesus ditangkap, muncul saksi-saksi palsu di hadapan Yesus. Bahkan mereka menghujat Yesus Kristus. Tetapi Kristus dengan tekun, ya, istilah di dalam terjemahan bahasa Ibrani, hupomone, tekun, satu langkah demi satu langkah kecil, sekalipun dengan sisa tenaga, dia tetap melangkah. Dia tetap melangkah. Sekalipun ketika dia harus melangkahkan kakinya, di ujung sana bukan pembebasan, tetapi justru di ujung sana yang akan dia dapati di dalam ketekunan itu adalah kematian. Karena di puncak Golgota, dengan sisa tenaga yang dia punya, dia bertekun, dia melihat manusia, kalau aku tidak mati di sana, tidak ada satupun yang selamat. Makanya di ayat yang selanjutnya dijelaskan tentang bahwa kita di dalam penderitaan iman kita belum sampai mencucurkan darah. Siapa Bapak Ibu Saudara di sini yang karena mempertahankan imannya kepada Kristus, darahnya sudah keluar? Ada? Ya, kalau di zaman sekarang mungkin tidak terlalu banyak. Ya, ada di daerah-daerah tertentu. Ada di zaman-zaman dulu orang menginjil, ya paling berat-beratnya dibentak. Ya, gak usah beritain Injil, ngapain di sini? Pergi sana. Ya, ada orang memberitakan Injil, ya berat-beratnya disiram. Ngapain sih kesini-sini, ya kan? Ada. Kalau beberapa tahun yang lalu di Pantura, ya, sudah agak lama ya, itu karena memberitakan Injil dibakar hidup-hidup. Ya, Pantura itu di daerah tempat saya di Kemalang. Tapi di zaman para murid,
Bahkan Alkitab mencatat 11 rasul, mereka semua mati martir. Bahkan ditambah rasul yang 11 rasul ditambah 1 ya, ada itu karena diundi ya. Matias masuk menggantikan Yudas Iskariot. Ya, tapi mereka mati martir. Bahkan Rasul Paulus pun mati martir ya, karena penulis kitab Ibrani ini masih menjadi satu polemik ya, penulisnya siapa, tapi kemungkinan besar Rasul Paulus dari sastra dan penulisannya. Dia pun matinya dipenggal. Jadi iman Kristen berdiri karena darah para martir. Ya, jadi mati martir itu bukan mendedahkan diri di dalam bukan, tetapi karena mereka percaya sungguh kepada Yesus Kristus. Ketika mereka dianiaya, ketika mereka disiksa, ketika mereka dikatakan, mau nggak saka Yesus? Enggak. Kolong taruh di leher. Mau percaya Yesus? Mau percaya Yesus. Mau nggak meninggalkan Yesus? Enggak. Saya nggak mau meninggalkan Yesus. Saya tetap percaya Yesus. Ya, baru potong. Nah, tapi para rasul mereka semua mati martir. Petrus disalib, tapi karena dia merasa aku nggak layak disalib seperti Yesus Kristus Tuhanku, kepala di atas, makanya dia minta pesan terakhirnya adalah salibkan aku dengan kepala di bawah, kaki di atas. Itu Petrus di dalam kematiannya. Tapi ayat 4 ini, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Belum ya, kita dalam berjuang melawan dosa itu baru hal-hal sepele, tetapi Tuhan mau supaya kita benar-benar bertekun. Mungkin saat kita percaya kepada Kristus, kita sedang berjalan tertatih-tatih. Dulu ada banyak orang yang mengasihi kita, banyak orang yang peduli kepada kita. Tetapi sekarang setelah saya percaya kepada Kristus, bahkan mungkin keluarga kita sendiri pun ya memperlakukan kita dengan tidak baik. Karena Kristus sudah menjelaskan jauh-jauh hari Dia datang bukan membawa damai, tetapi membawa pemisah. Karena yang benar tidak bisa bersatu dengan yang tidak benar. Makanya ketika ada orang percaya kepada Kristus, ya ada orang-orang yang mengalami penolakan, tetapi bersuka hatilah dan bersyukurlah kita sekarang yang sudah ada di dalam Kristus. Katakan amin. Teruslah berlomba-lomba di dalam kita menghadapi pergumulan hidup ini. Lihat, cek dalam hidup saya, cek dalam hidup kita, masih adakah hal-hal yang menghambat dan menghalangi lari kita untuk kita terus berlari, bertekun, dan berfokus kepada Tuhan. Karena itu yang akan menggagalkan kita, itu yang akan menjatuhkan kita. Ya, ada titik di mana kita lemah. Ya, ketika kita lemah kadang kita memikirkan, lihat spion. Ya, ketika lihat spion, di belakang spion ada masa lalu. Ya, ada kehidupan yang rusak di masa lalu, kecewaan di masa lalu. Kadang kita bawa, itu tidak perlu lagi. Kita mau lepaskan, kita mau tanggalkan, kita mau buang, kita mau fokus kepada Tuhan. Sebab hidup saya adalah hidup baru. Katakan amin. Katakan sama-sama kanan kiri, hidupmu adalah hidup yang baru. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Kita adalah ciptaan yang baru.